Dan minggu ini firman Tuhan temanya fondasi keluarga yang kokoh. Kita akan baca Mazmur 127 ayat 1a. Firman Tuhan berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Saudara, setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang berbahagia. Ingin memiliki rumah tangga, keluarga yang kokoh, langgeng dan berbahagia. Tentu ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa dapat atau didapatkan ketika kita punya uang banyak. Kita punya mobil mewah, kita punya mobil banyak, kita punya rumah yang besar dan mewah. Kita punya istri yang cantik, kita punya suami yang tampan. Atau mungkin kita punya emas yang banyak ya. Namun ternyata dalam kenyataannya banyak orang yang sudah mendapatkan semuanya itu, tapi hidupnya tetap tidak berbahagia. Hidupnya kosong, hampa, merana, ya. Perkawinannya juga tidak bahagia. Ada kawin cerai, ya, keluarganya hancur berantakan dan harta yang banyak itu tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Atau ada juga yang mencari kebahagiaan lewat lari ke minum obat-obat terlarang, ke narkoba atau free sex, seks bebas, atau juga ke minuman keras dan lain-lain. Saudara, ketika kita berusaha untuk mencari kebahagiaan di dunia ini, semuanya akan gagal, akan sia-sia. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia itu bersifat sementara, sifatnya semu. Firman Tuhan tadi berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Jadi kunci untuk kita dapat membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, hanya kalau Tuhan yang membangunnya. Jadi kita perlu Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan, amin. Nah, Tuhanlah yang harus kita andalkan, Tuhanlah yang harus membangun rumah tangga kita, kehidupan kita, keluarga kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha kita sia-sia. Sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun. Nah, jadi hal utama yang penting yang harus kita perhatikan supaya kita memiliki keluarga yang kokoh dan bahagia. Dasarnya harus benar, fondasinya harus kuat. Hanya Tuhan dan firman-Nya lah yang harus menjadi fondasi yang tepat untuk membangun keluarga yang kokoh. Firman Tuhan adalah fondasi keluarga yang kokoh. Nah, saudara, fondasi keluarga yang kokoh harus dibangun di atas firman Tuhan. Bukan karena ambisi pribadi atau gengsi. Sehingga orang menikah karena ingin di usia misalnya 17 tahun, 19 tahun. Atau nanti menikah pada usia 20 tahun. Jadi karena ambisi, ya, atau karena ingin menikah karena gengsi, ya, ingin menikah buru-buru, ya, karena takut dibilang tidak laku dan sebagainya. Atau menikah dasarnya bukan firman Tuhan, tapi karena perkataan orang tua. Malu kalau nggak nikah, ya. Atau karena tradisi, kalau nggak menikah nanti dicemooh orang dan sebagainya. Nah, saudara, atau karena ingin misalnya, kalau menikah saya ingin dengan orang yang berkepribadian. Ya, punya mobil pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi. Nah, itu juga salah, motivasi yang salah, fondasi yang tidak kuat. Atau karena perasaan sesaat, udahlah menikah mumpung ada yang mau, ya segera. Itu juga salah. Kalau fondasi kita salah, maka ketika ada badai datang, keluarga kita itu bisa hancur berantakan. Saudara, firman Tuhanlah yang harus menjadi fondasi, menjadi blueprint, menjadi kerangka dasar bagi pembangunan rumah tangga kita dan keluarga kita. Nah, fondasi iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya dibentuk dari ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ketika ketaatan demi ketaatan dilakukan, maka itu akan memperkokoh fondasi iman kita. Sehingga hidup kita menjadi semakin kuat. Keluarga kita semakin mantap dan tidak tergoyahkan. Nah, ada beberapa prinsip dasar firman Tuhan atau perintah Tuhan yang harus kita pahami tentang pernikahan Kristen atau sebelum kita membentuk keluarga
kita, khususnya bagi yang belum menikah. Siapa yang belum menikah? Semuanya ya sudah menikah dan ada yang belum, gak apa-apa, gak usah angkat tangan. Tapi inilah prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, pernikahan Kristen harus monogami dan heteroseksual. Pernikahan Kristen terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Matius 19 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Ingat ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, artinya hanya satu istri satu suami, dan juga heteroseksual, artinya laki dan perempuan. Jonathan Tan pernah mengatakan pernikahan yang di luar kodrat Allah itu tidak akan berbahagia. Saudara, pernikahan Kristen juga merupakan komitmen seumur hidup yang hanya dapat dibatalkan oleh kematian dari salah satu pihak. Ikatan suami istri ini tentu tidak bersifat kekal, tapi merupakan ikatan sepanjang hidup. Ya, Yesus menekankan bahwa kesatuan suami istri sehingga keduanya menjadi satu daging yang tidak dapat dibatalkan atau dipisahkan oleh ketetapan manusia. Itu sebabnya Matius 19 ayat 6 firman Tuhan berkata, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini prinsip pernikahan Kristen secara firman Tuhan, fondasinya firman Tuhan. Nah, yang kedua, firman Tuhan harus ditaati oleh setiap anggota keluarga, baik yang sudah menikah atau yang belum, agar keluarga tetap kokoh dan bahagia. Di dalam Efesus 6 ayat 22 itu tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tapi saya akan bacakan Kolose 3 ayat 18 sampai 21, hubungan antara anggota keluarga. Saudara, di sana dikatakan para istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Jadi kalau saudara hari-hari ini merasa keluarga saudara enggak bahagia, ribut terus, coba istri-istri introspeksi diri. Apakah kita sudah taat firman Tuhan, tunduk kepada suami dan hormat kepada suami. Kemudian pada suami dikatakan, hei suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Kalau selama ini istri kenapa jadi berontak? Mungkin suami perlu introspeksi diri, belum taat firman. Tidak mengasihi istri seperti dirinya sendiri dan suka berlaku kasar. Ya suami-suami jangan hanya baik lembut kepada istri orang. Tapi kita perlakukan istri kita dengan baik, dengan lembut. Saya percaya kita akan memiliki keluarga yang berbahagia, amin. Jadi pulang dari sini istri yang suka ngelawan, yang suka nanduk bertobat. Suami yang suka kasar, yang suka bentak-bentak istri bertobat. Dan anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Ya anak-anak, apapun pendidikan orang tua saudara harus tetap hormat dan taati di dalam Tuhan. Supaya apa? Ada janji Tuhan, kamu akan berbahagia dan panjang umur. Saudara yang ingin panjang umur, hormatilah orang tuamu. Itu janji Tuhan. Ya bagi anak-anak yang suka berontak, suka kurang ajar sama orang tua, bertobat. Karena kamu harus taat dan hormat supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Kemudian para bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Bapak-bapak kalau ngomong sekali sama anak langsung menyakiti hati anak. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, ketika firman Tuhan sudah menjadi dasar fondasi bagi hidup kita, bagi keluarga kita, maka yang paling penting kita harus melakukannya. Mentaati firman Tuhan dengan setia. Sebab Lukas 6 ayat 46b sampai 48, Yesus sendiri berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Kolose 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Yesus mengingatkan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus menjadi standar untuk nilai-nilai kehidupan Kristen kita. Dari 2 ayat ini Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki fondasi iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Katakan melakukannya. Ya mungkin yang lagi nonton ketik melakukannya ya. Saudara, ada seorang jemaat wanita satu kali datang ke pendeta. Dia berkata, "Pak, ada kabar gembira nih. Saya mau ke Israel. Saya mau ke Mesir, ke Gunung Sinai ya. Saya mau naik di sana, saya mau membacakan 10 perintah Tuhan di sana." Pendetanya bilang, "Itu baik, tapi aku punya satu ide yang lebih baik." "Apa itu, Pak?" "Gratis? Bukan. Kamu jangan pergi ke sana. Lebih baik daripada kamu baca di atas Gunung Sinai 10 perintah Tuhan, lebih baik kamu tinggal di rumah melakukan 10 perintah Tuhan itu." Oh, ternyata pendeta ini ingin mengajarkan bahwa sesungguhnya kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan taat, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan itu. Amin. Saudara, hidup berdasarkan firman Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru masalah akan Tuhan pakai untuk membentuk kita, memproses karakter kita. Supaya kita semakin hari, semakin teguh imannya dan perjanjian Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, ketika pencobaan datang, ketika iman kita teguh, tidak akan membuat kita goyah. Masalah boleh datang, tapi kita akan menang bersama dengan Tuhan. Karena itu kalau ada di antara kita ada kekurangan pasangan kita, suami istri, ingat bahwa pemberian yang terbaik adalah istrimu, adalah suamimu. Jadi itulah pemberian yang dari Tuhan. Saudara, Bapak Pendeta Julius Ishak, papa mertua saya, seringkali mengatakan begini. Mungkin saudara sering dengar ya. Di dunia ini tidak ada pernikahan yang cocok. Ya, sebab sekarang ini banyak orang, kenapa cerai? Gak cocok. Ya. Ingat, di dunia ini tidak ada pernikahan yang cocok. Yang ada harus dicocok-cocokkan sampai cocok di dalam Yesus. Karena itu Yesus yang harus jadi standarnya. Ya. Nah, jadi apapun ya kalau pasangan saudara mungkin dulu kok kelihatannya cocok sekarang enggak. Ingat, tidak ada yang cocok. Jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai. Pertahankan dan minta Tuhan pulihkan keluarga kita. Apapun yang Tuhan izinkan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Karena Tuhan itu senantiasa memberikan pencobaan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Terus berdoa, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan, hidup kita akan menjadi keluarga yang rukun, ya. Dan saat itulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi bagi saudara yang sekarang ini berkatnya kenapa seret? Mungkin saudara tidak rukun, ya, suami istri, orang tua anak, menantu mertua, tapi hari ini kalau saudara ingin diberkati, Mazmur 133 1-3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Miliki moto, taat membawa berkat. Kalau saudara ingin diberkati, taati firman Tuhan. Bukan hanya dengar setiap hari Minggu, tapi taati. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1-3. Tentang fondasi apa yang harus kita miliki agar kita dapat memiliki keluarga yang kokoh. Saudara, paling sedikit ada 3 hal penting. Saya bikin akronim 3M ya, biasa supaya nggak lupa. Kalau pulang tadi Bu Lena khotbahnya 3M ya. Bagaimana agar fondasi keluarga kita kokoh dan berbahagia. M yang pertama yang harus
kita lakukan adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ayat 1-3 firman Tuhan berkata, ayat 1 dulu, berbahagia orang benar. Mazmur 112 atau Pak Julius suka bilang Mazmur 100 selusin, ya 112. Ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, Mazmur 112 ini merupakan ayat favorit dari Pendeta Julius. Ya, dulu Jessica lagi umur 3 atau 4 tahun disuruh hafalin. Mazmur 112 ayat 1-3. Berbahagialah, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya. Ya, nah saudara, kita bersyukur pada beberapa minggu yang lalu atau tepatnya tanggal 28 Mei itu hari ulang tahunnya Pak Pendeta Julius Ishak dengan Ibu Pendeta Madia Juliawati, anniversary yang ke-60 tahun. Waktu kemarin dirayakan, ya kita kumpul, MC-nya bertanya kepada Pak Julius, apa sih rahasianya engkong bisa langgeng sampai 60 tahun? Kemudian Pak Julius menjawab, rahasianya ada 2. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hanya punya 1 istri. Itu singkat dan jelas. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hanya punya 1 istri, artinya monogami. Saudara, kunci kebahagiaan dan keluarga yang kokoh tidak diperoleh dari apa yang ada di dunia ini. Tetapi hanya diperoleh ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu berarti apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau firman Tuhan ngomong gini, hai istri tunduk kepada suami, ikuti. Hai suami kasih istri, ikuti. Maka kita akan mengalami kebahagiaan. Takut akan Tuhan berbicara tentang ketaatan. Di mana sikap ketaatan selalu mendatangkan upah atau berkat dari Tuhan. Sungguh ini janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika kita sudah membangun fondasi keluarga dengan hati yang takut akan Tuhan, maka keluarga kita itu bukan hanya akan kuat, bukan hanya akan kokoh, tapi Tuhan akan memberkati keluarga kita. Berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita, mengalir sampai bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Dia dinikmati oleh seluruh keturunan kita sampai anak cucu kita. Saudara, kalau saudara ingin keluarga kita, anak cucu kita diberkati, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jadilah suami yang hidup takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 112 ayat 2-3, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi kunci untuk mengalami berkat Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan membawa kita hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Yang tidak bisa dibatasi oleh situasi atau oleh apapun dan siapapun juga. Amin. Karena itu saudara, kalau selama ini saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau di gereja aman, di gereja berdoa, di luar gereja ya. Di dalam gereja amin, ya firman Tuhan amin. Tapi kalau di luar gereja aman, melakukan dosa, tidak ada yang tahu, tapi ada Tuhan yang melihat. Saudara, saya ingat ada seorang anak sekolah minggu, dia itu punya 3 bersaudara. Jadi petani punya 4 anak, ya. Petani ini orang Kristen tapi KTP, tapi anak satu ini yang bungsu ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu kali petani ini lagi mengalami masa krisis. Ya jadi tanamannya kering, nggak ada berbuah. Akhirnya dia lihat tetangganya banyak buahnya. Akhirnya anak-anaknya 4 disuruh bantu. Bantu apa ayah? Bantu sini. Kamu jaga di sebelah utara. Anak pertama, anak kedua di sebelah selatan. Anak ketiga di barat. Ya, anak keempat di timur. Ya, mau ngapain ayah? Ayah mau mengambil beberapa buah. Loh, anak bungsu itu mencuri ayah. Gak apa-apa. Sekali aja, jangan ayah. Terus dia, aman, pokoknya kamu jagain dia di 4 penjuru. Tiba-tiba anak yang berkata,
Ayah, ada yang melihat. Ayahnya kaget, siapa? Di atas. Saudara, ada Tuhan yang melihat. Kalau kita melakukan dosa, tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita hidup takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan. Mungkin kita sebagai suami sering pergi keluar kota, istri gak bisa jaga kita 24 jam. Atau sama, suami juga gak bisa jaga istri di rumah 24 jam. Tapi kalau ada Tuhan yang menjaga, kita akan hidup takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berkat Tuhan akan dicurahkan. Bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada anak cucu sampai keturunan berikutnya. Amin. Saudara, M yang kedua, kita harus berusaha untuk terus membangun komitmen kehidupan rohani bersama keluarga. Yosua pasal 24 ayat 15, firman Tuhan berkata, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan komitmen Yosua sebagai tekad dan kemantapan imannya bahwa Yosua sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memimpin seisi keluarga untuk setia beribadah kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah memelihara, menyelamatkan dan memberkati hidupnya. Saudara, untuk memiliki rumah tangga yang kuat dan bahagia, suatu tempat di mana kita bisa merasa diterima dan dikasihi, maka kita perlu terus membangun komitmen bersama dengan keluarga kita. Seorang profesor yang bernama Nick Stinnett dari University of Nebraska di Amerika pernah mengerjakan sebuah proyek riset tentang family strength, keluarga yang kuat. Risetnya itu tidak terbatas pada keluarga di Amerika, tapi dia melakukan riset meliputi negara Amerika Latin, Swiss, Austria, Jerman sampai ke Afrika Selatan. Nah, keluarga-keluarga yang dipilih untuk merespon harus memenuhi 2 kriteria, yaitu apa? Keluarga yang mengakui bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia dan memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Ada 3.000 keluarga yang menjadi responden ya, dan diperoleh kesimpulan. Ada langkah-langkah praktis, ada 6 yang harus dilakukan agar menjadi keluarga yang kuat dan bahagia. Yang pertama, komitmen terhadap keluarga. Suami istri setia, anak juga setia ya, saling mengasihi, saling mengampuni. Kemudian mengisi waktu bersama, liburan bersama, rekreasi bersama, makan bersama. Ya, siapa yang keluarganya nggak pernah makan bersama, mari minimal 1 minggu sekali undang makan bersama. Kalau bisa setiap hari sekali, mungkin makan malam, makan pagi terserah. Usahakan ada waktu bersama. Memiliki komunikasi yang baik di alam keluarga. Ya, ada keterbukaan. Sehingga ketika komunikasi baik itu di keluarga jadi rame ya. Jadi ada canda, ada sukacita ya, saling memberkati. Nah, kemudian yang keempat, harus saling menghargai satu sama lain, respect. Ini penting saudara, kadang-kadang kita lupa. Ya, suami kalau udah disiapin makan sama istri gak pernah bilang terima kasih. Istri juga sama, kalau dikasih gaji atau uang dari suami gak pernah bilang terima kasih. Langsung ambil, kurang banyak gitu ya. Nah, jadi kita harus punya respect, ketika dikasih bilang terima kasih. Ketika ditolong bilang thank you. Ketika salah bilang sorry. Maaf, itu penting ya, supaya kita bisa saling menghargai ya, anak, menantu, mertua, suami, istri, kita harus punya respect, harus saling menghargai. Yang kelima, mempunyai komitmen kehidupan rohani bersama ya. Dan yang keenam, mampu mengatasi krisis. Ya, saya akan bahas dulu yang keenam, mengatasi krisis. Saya terkagum dengan kisah dari Bill Evans yang meraih medali emas untuk ayahnya. Saudara, pada tahun 1924, Bill Evans ini adalah salah satu pendayung paling hebat di Amerika. Dan kebanyakan orang berpikir ia akan memenangkan 3 medali emas di pertandingan Olimpiade di Paris. Tetapi ternyata ada masalah, ya, ada krisis. Sebelum Olimpiade itu diadakan, Evans sadar bahwa istrinya akan melahirkan anak yang pertama. Dan dia tidak ingin meninggalkan istrinya melahirkan seorang diri. Akhirnya dia meninggalkan pertandingan itu dan dia menemani istrinya.
Pada tahun 1952, Bill Heaven mendapatkan telegram dari putranya yang sudah besar. Dia juga ikut menjadi orang yang bertanding, ya, memenangkan medali emas dalam final kano 10.000 meter di Olimpiade Helsinki, Finlandia. Dan isi telegramnya dari Frank kepada ayahnya. Ayah, terima kasih karena telah menunggui kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan pada waktu itu. Anakmu tersayang, Frank. Bill Heaven tahu ia telah membuat pilihan yang tepat. Saudara, ketika menghadapi krisis sebagai orang tua, kita harus tahu apa yang terbaik. Dan ketika kita tahu memilih yang terbaik, mendapat hikmat dari Tuhan, maka ada satu sukacita yang akan kita terima. Seperti Bill Heaven ini. Nah, yang keenam, ternyata dari 6 hal ini menurut Profesor Nick, yang keenam itu satu hal yang paling penting, yaitu yang kelima, poin yang kelima, bahwa komitmen kehidupan rohani harus dimiliki supaya kita memiliki keluarga yang kokoh dan kuat. Artinya apa? Kalau kita ingin memiliki keluarga kokoh yang kuat dan bahagia, maka kita perlu membangun komitmen kehidupan rohani bersama dengan keluarga. Ya, kita harus memberi pengertian kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita tentang pentingnya membangun komitmen rohani dalam keluarga. Contohnya apa? Buat peraturan. Seminggu sekali doa bersama atau setiap hari lebih bagus. Saya senang kalau dengar kesaksian waktu doa pagi. Jadi anak-anak itu sebelum pergi ke sekolah suruh baca firman, doa, baca 1 ayat, ya, atau malam-malam. Luar biasa. Satu kebiasaan rohani yang bagus. Doa bersama, mungkin waktu makan, gantian, oh kamu anak pertama yang doa, anak bungsu, ya, atau cucu. Ya, lucu kalau kita melakukan hal itu, kita akan senang, ya, sukacita. Jadi kita buat satu peraturan atau satu hal yang baik, disiplin, ya, untuk doa bersama, adakan mesbah doa keluarga, atau kebiasaan-kebiasaan rohani yang lainnya. Saya senang dan bersyukur, ya, punya papa mertua yang kalau liburan suka sama-sama, dan 1 hari atau 1 jam suka ada namanya sabda engkong. Ya, jadi kita dikasih nasihat, kemudian didoakan, ditumpang tangan. Itu adalah satu momen yang luar biasa, satu perkara rohani yang indah. Karena itu saudara mungkin sebagai opa, sebagai oma, saudara bisa panggil anak-anakmu, cucumu, tumpangkan tangan berdoa. Sebab ketika kita menumpangkan tangan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan keluarga kita. M yang ketiga, yang terakhir, ya tadi apa? Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, membangun kehidupan rohani bersama dengan keluarga. Dan yang M yang ketiga, yang terakhir, kita akan menjadi saluran berkat Tuhan. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan dikejar oleh berkat. Amin. Orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan dikejar oleh berkat Tuhan. Amin. Nah, namun salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa adalah tujuan Tuhan memberikan kita berkat, memberkati kita, yaitu supaya apa? Supaya kita menjadi berkat juga. Karena itu orang yang takut akan Tuhan pasti murah hati, ya, suka memberi. Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan ingin kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan orang bersyukur untuk pengalaman yang mereka terima. Nah saudara, dalam Alkitab, ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2 ini bagus sekali. Saya tertarik dengan kisah seorang yang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan Italia, bukan orang Yahudi. Tapi dia itu hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya pribadinya, tapi seisi keluarganya. Ya, ia dikatakan di Kaisarea
ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia bukan hanya hidup saleh dan takut akan Tuhan secara pribadi, tapi seluruh keluarganya juga hidup takut akan Tuhan. Jarang sekali, tapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Karena itu kita rindu, kita bersama dengan keluarga. Kalau suami melayani, istri juga melayani. Kalau suami istri melayani, biar anak-anak kita juga melayani. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Itulah yang terindah. Ketika Cornelius melakukan ini, ya, Tuhan memberkati dengan berlimpah. Dan dia banyak memberi sedekah sehingga doanya juga didengar. Kita harus punya moto, diberkati untuk memberkati. Amin. Ya, taat membawa berkat, diberkati untuk memberkati. Nah saudara, kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah hubungan suami istri yang kurang baik, sudah mulai dingin, sudah mulai, kalau bahasa Sunda itu namanya awet rajet ya. Walaupun kelihatannya bagus tapi udah rusak. Tapi hari ini kalau kita sungguh-sungguh ingin dipulihkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mungkin hubungan dengan anak, orang tua dan anak, menantu dengan mertua, ya kakak dengan adik, atau dengan sesama kakak ipar ya, atau saudara ipar, dengan siapapun. Kalau kita berpikir, aduh saya gagal, gak seperti yang difirmankan. Tapi hari ini firman Tuhan justru mengingatkan saudara dan saya bahwa kita bisa dipulihkan. Kita bisa dibaharui, keluarga kita bisa dibaharui sehingga kita mengalami sukacita ya. Seperti perkawinan di Kana, ada anggur baru, ada satu yang manis yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan. Keluarga kita tidak akan sama lagi. Kita akan menjadi keluarga teladan yang memiliki keturunan ilahi. Karena itu hari ini biar kita datang kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai nahkoda yang mengemudikan, memimpin keluarga kita, mengendalikan keluarga kita sehingga kita aman. Dan keluarga kita menjadi kokoh, tetap untuk selama-lamanya. Dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan termaterai atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.